Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial atau berbagi pengetahuan tentang AKGTK ya, yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2021. Yang pertama, kita akan sedikit sharing tentang akses AKGTK di bagian proktor ya. Jadi teman-teman proktor, apa yang harus dilakukan? Jadi minimal ada dua hal yang perlu kita bahas. Yang pertama adalah aksesnya. Yang kedua adalah apa yang harus dilakukan oleh teman-teman proktor. Oke, kita bahas dari yang pertama, yaitu aksesnya. Nah, saya kira semua kita mengerti aksesnya adalah di website ini, di URL ini akgtk.kemenak.go.id. Kita enter saja kalau sudah nulis di browser manapun. Sebaiknya teman-teman proktor ataupun peserta ya sebenarnya sebaiknya menggunakan PC atau laptop ya, walaupun memang diperbolehkan menggunakan handphone, tapi pasti ada kekurangannya nanti ketika menggunakan handphone. Jadi kami tidak menyarankan teman-teman menggunakan handphone, walaupun bisa sekali lagi. Oke, kita lanjut. Nah, jadi di menu ini di akgtk.kemenak.go.id ini ada dua login ya. Yang pertama login peserta di sini, login assessment ini. Yang kedua login proktor. Login proktor itu di scroll ke bawah ya. Di sini ada login TAK. Kita klik saja login TAK-nya. Nah, maka kita akan diarahkan ke form login proktor. Pastikan tulisannya di sini form login proktor ya. Karena kalau beda tulisannya kemungkinan akan salah link. Silahkan teman-teman bersihkan cache browsernya. Nah, masalah user dengan passwordnya, user dengan password yang kita gunakan adalah user dan password yang diberikan oleh tim AKGTK pusat. User ini diberikan di akun simpatika teman-teman masing-masing. Nah, kalau mau tahu kita tinggal buka simpatika kita, kemudian di menu pendidik dan tenaga kependidikan kita lihat bagian diklat dan pelatihan di kelola petugas TAKG. Nah, di menu proktor, di bagian proktor ada titik 3, ada garis tanda panah kecil ya. Kita klik saja kemudian cetak akun proktor. Nah, ini di akun proktornya ya. Di akun proktor itulah yang teman-teman nanti gunakan untuk login di sini. Oke. Ini ya. Username-nya pastikan benar, passwordnya juga pastikan benar. Kemudian silakan klik masuk. Oke, itu aksesnya. Itu yang pertama yang perlu kita bahas. Jadi kalau sudah masuk ke sini ya tenanglah teman-teman proktor ya. Yang kedua, apa yang harus teman-teman proktor lakukan? Ya. Yang perlu teman-teman proktor lakukan itu ada dua. Kalau menurut ada 5 ya menurut saya ya. Yang pertama, kita harus mengaktifkan AKG atau asesmen ini. Ya. Bagaimana cara mengaktifkannya? Ini langkah pertama ya, saya bahas berurutan ya. Apa yang harus kita lakukan untuk mengaktifkannya? Di menu daftar asesmen, teman-teman klik saja daftar asesmen, kemudian digeser, ini geser ke samping ya. Nah, ini ya. Di bagian status ini kita lihat teman-teman. Di sini ada yang mulai ujian, ada yang aktif, ada yang baru ya. Jika teman-teman ujian pada hari hanya, pasti semuanya isinya baru gitu ya. Maka yang perlu teman-teman lakukan adalah mengaktifkan ujian pada tanggal tersebut. Misalkan hari ujiannya adalah tanggal 20 ya, maka silahkan teman-teman aktifkan yang tanggal 20. Tinggal klik titik 3 di sini, aktifkan asesmen. Kalau ada pop up seperti ini, klik aja yakin. Nah, di sini untuk pengaktifan dia membutuhkan beberapa waktu tergantung internet teman-teman dan juga spesifikasi server kayaknya atau PC yang digunakan. Maka teman-teman dari pusat itu menyarankan jika memungkinkan teman-teman aktifkan sehari sebelum pelaksanaan. Sekedar diaktifkan supaya aktif-aktif kayak gini nih. Ya. Tanggal 20 juga diaktifkan bersamaan. Aktifkan lagi.
Karena kenapa kita harus aktifkan tanggal 20 ini samaan? Ya sekali lagi yang akan ujian tanggal 20 itu banyak gitu, tidak hanya satu. Jadi pastikan teman-teman mengaktifkan seluruh daftar asesmen pada tanggal yang bersangkutan gitu. Ya, kalau tanggal 21 ini janganlah, mungkin besok kita aktifkan gitu ya. Atau beberapa jam sebelum pelaksanaan. Kalau tanggal 21 asesmennya, tanggal 20 silahkan aktifkan. Kalau tanggal 20 asesmennya, silahkan aktifkan tanggal 19. Sehari sebelumnya boleh, atau beberapa jam sebelumnya. Yang jelas sekali lagi jangan sampai diaktifkan, jangan budayakan atau jangan biasakan mengaktifkannya detik-detik menjelang asesmen, karena nanti kalau dia lelet ya teman-teman sendiri, teman-teman proktor yang capek gitu loh. Oke, itu yang pertama ya. Tugasnya proktor adalah mengaktifkan asesmen. Oke. Yang kedua, tugas yang kedua dari proktor adalah memeriksa kehadiran peserta. Ya. Nah, ini ada dua jenis kehadiran peserta ini. Yang pertama, peserta hadir di lokasi TAKG. Artinya para peserta datang ke tempat kita. Atau mereka mau ujian di rumahnya gitu. Karena itu dibolehkan gitu ya. Ketika mereka ujian di rumahnya, maka pastikan mereka menggunakan laptop. Jangan gunakan HP sekali lagi, walaupun itu bisa. Oke. Tapi nanti untuk peserta kita bahas pada video yang lain ya. Ini untuk proktor khususnya dulu. Jadi tugas kedua proktor itu adalah memeriksa kehadiran. Di mana kita periksa? Silahkan teman-teman periksa di sini. Ya. Tergantung sesinya. Misalkan sesi 1, ya saya periksa dulu yang sesi 1. Dengan cara mengklik tombol CCTV ini ya. Misalkan kita periksa yang sesi 1 dulu nih. Kita klik CCTV-nya. Ada tidak yang hadir? Kalau dia hadirnya di lokasi di lokasi TAKG kan enak kita. Oh, ini hadir, kita tinggal klik tandai hadir. Tandai hadir, tandai hadir gitu. Jadi proktor terbantu kalau pelaksananya di lokasi TAKG. Tapi jika peserta berada di rumahnya masing-masing, kita harus menunggu ada gambar di sini. Jangan hanya gambar siluet ini aja gitu ya. Kalau mereka ada gambar baru kita tandai hadir. Contoh lain yang sudah kita mulai ya. Saya contohkan, klik nih, nanti ada statusnya kita bahas. Kita monitoring ini sesi 1 juga. Kita klik gambar CCTV ini. Nah, di sini ada banyak nih. Yang pertama, nah ini yang ada gambar, ini juga ada gambar tapi saya tutup tadi pakai jari ya. Yang ini itu artinya dia tidak di lokasi TAKG, maka wajib ada gambar. Sama dengan yang ini, tidak di lokasi TAKG. Kalau dia di lokasi AKG, maka bisa saja tanpa gambar nih, ya. Karena kehadirannya kita bisa cek, ya. Jika mereka baru saja mau memulai, gitu ya. Jika mereka baru saja mau memulai, mereka harus mengklik mengklik tanda hadirnya mereka, sehingga nanti di proktor ada status menunggu begini, ya. Kalau dia menunggu, itu artinya peserta ini sedang merequest kehadiran. Maka tugas kita adalah mengklik tandai hadir. Jika kita mengklik tandai hadir, maka dia akan berubah statusnya menjadi terdaftar nanti. Berbeda dengan terdaftar yang ini ya. Kalau ini biru, ini belum ngapa-ngapain orangnya nih, tidak ada di lokasi nih gitu. Kalau dia terdaftar hijau, ini sudah di lokasi, sudah siap akan ujian, ya. Oke, kita bahas sedikit 4 status ini ya. Ya, 5 jadinya. Yang pertama, terdaftar biru, ini belum ngapa-ngapain orangnya, tidak ada di lokasi. Yang kedua, terdaftar hijau, ini sudah nge-request hadir dan kita sudah menandainya sebagai hadir. Yang ketiga, ini yang kedua sebenarnya ya, menunggu. Kalau dia menunggu, dia sudah merequest hadir dan kita tandai hadir. Tugasnya proktor menandai dia hadir. Kita klik misalkan hadir, yakin, maka dia akan terdaftar hijau sama kayak ini. Berarti kita sudah menandai dia hadir. Dia tinggal melaksanakan ujian. Maka nanti kalau dia klik memulai ujian, maka dia akan statusnya aktif, biru begini, ya.
Setelah dia aktif, selesai jawab soal, kemudian mengklik selesai, maka dia akan selesai seperti ini. Jadi itu maksudnya 4 tadi tanda ya, menunggu, terdaftar biru, terdaftar hijau, aktif, dan juga selesai. Oke, saya kira itu ya. Jadi tugas kedua proktor adalah memeriksa kehadiran peserta. Cara memeriksanya kayak tadi, kita tinggal ke daftar asesmen, kita klik gambar CCTV ini, icon CCTV ini, untuk melihat siapa yang sudah hadir. Oke. Nah, jika sudah statusnya aktif dan sudah kita tandai hadir yang lain, maka tugas ketiga proktor adalah memulai ujian, ya. Memulai ujian. Karena kalau proktor tidak memulai ujian, peserta tidak akan bisa ujian, ya. Dia tidak akan bisa menjawab soal, gitu. Bagaimana cara memulai ujian? Nah, ini klik tanda titik 3, mulai asesmen. Yakin. Oke. Nah, maka berubah statusnya di sini, mulai ujian. Jadi ada yang baru, belum diapa-apakan. Aktif, artinya sudah bisa ngecek kehadiran peserta. Mulai ujian, peserta sudah bisa menjawab soal. Kalau untuk selesai, biarkan saja dia selesai sendiri, ya. Itu ya, yang ketiga tugasnya proktor adalah memulai ujian. Sederhana ya. Kemudian yang keempat, tugas proktor adalah memantau ini, yang keempat. Jangan sampai tidak terpantau. Bagaimana Pak Iki jika ujiannya kan banyak nih, misalnya tanggal 20, tanggal 20, tanggal 20, tanggal 20 kan banyak. Saya mau melihat secara keseluruhan nih yang sedang mulai ujian ini, gitu ya. Kita bisa mengklik gambar CCTV yang di atas. Karena CCTV yang di atas ini fungsinya untuk memantau seluruh ujian yang sedang berlangsung di hari itu. Ya, kita klik saja. Nah, maka seluruh peserta hadir, ya. Ini beda dengan yang tadi yang saya klik gambar CCTV biasa. Ini hanya 6 peserta di jadwal itu tadi, di jadwal tertentu. Nah, sebentar. Di jadwal yang ini tadi ya, hanya berapa pesertanya di sini. Kalau dia 3, kalau hanya 6, ya 6 yang kelihatan, gitu. Tapi kalau kita klik ini, semuanya kelihatan. Ini tidak hanya 6 jumlahnya, lebih, gitu. Ya. Apa fungsinya kita monitoring di sini? Karena siapa tahu nanti teman-teman peserta itu mengalami gangguan, ya. Jika peserta mengalami gangguan, maka di status ini, yang ini ya, terdaftar, aktif, selesai ini akan berubah bunyinya menjadi gangguan, gitu. Di sini gangguan. Jika teman-teman gangguan, maka pastikan teman-teman proktor peduli pada mereka dengan cara klik reset login. Tapi tentu reset login ini bisa dilakukan bagi yang sudah pernah aktif, artinya sedang mengerjakan soal nih, ya. Reset login. Apa gunanya reset login? Untuk menghentikan waktu, ya. Perhitungan waktu, karena di peserta itu ada waktunya dia. Waktu hitung mundur pengerjaan soal. Kalau teman-teman reset login, maka dia akan stop waktunya. Nanti peserta bisa login lagi belakangan, mungkin dia pingsan mungkin selama setengah jam, gitu ya. Atau ada gangguan internet kah, gitu. Begitu juga dengan peserta. Peserta nanti harus lapor ke proktor kalau gangguan. Misalkan dia dari rumah, segera lapor ke proktor. Makanya peserta harus punya nomor HP proktor. Pak, dia gangguan internet di rumah saya, tolong di reset login. Supaya teman-teman bisa dihentikan dulu waktunya sementara. Sementara cari jaringan yang bagus, baru login lagi. Insya Allah tidak akan merugikan peserta. Jadi itu yang keempat ya, reset login. Monitoring peserta, jika ada yang gangguan maka proktor wajib reset login. Oke, kalau masalah selesai, dia akan selesai sendiri kayak ini. Ini sudah selesai, teman-teman tidak perlu ngapa-ngapain, ya. Nah, di menu monitoring ini teman-teman bisa melihat nanti mau dipantau secara pribadi. Ini ada ya, si ini ngapain aja, hadap kiri kanan kah, nyontek kah, buka buku kah. Atau kita mau lihat mereka gunakan apa di tanda plus ini ya. Kita bisa melihat, oh dia mulainya hari Selasa jam sekian, sisa waktu sekian, dia sudah selesai, berarti ngerjakan cuma 2 menit misal ya. Ini kan kelihatan di sini ya. Ukuran layarnya sekian, berarti ini pakai laptop nih pasti.
dia pakai Windows apalagi, bukan pakai HP gitu ya. Jadi kita bisa melihat device dari peserta. Oke, itu yang keempat ya tadi, memonitoring plus reset login ya. Yang kelima, tugas proktor apa? Tugas proktor yang terakhir adalah di menu daftar hadir peserta ya. Daftar hadir peserta ini ya silahkan dipantau ya. Ini ada yang sudah hadir, ada yang masih absen artinya belum datang mungkin, ada yang sedang aktif mengerjakan, ada yang belum memulai ya. Walaupun dia sudah hadir tapi belum mulai, makanya di statusnya di sini baru. Dia sudah hadir dan sudah selesai gitu ya. Maka selanjutnya teman-teman nanti kalau sudah selesai pelaksanaan semuanya, misalkan semua peserta sudah keluar gitu ya, maka jangan lupa download hasil yang ini ya. Klik gambar Excel ini, nah ini akan terdownload dia ya, terdownload hasilnya. Kita bisa lihat hasilnya. Nah ini ya, peserta ada yang aktif, hadir, dia sudah selesai, mulainya jam berapa. Nah ini kan kelihatan ya. Nah ini dia, ini datanya nih di sini gitu. Oke. Oke, saya kira itu ya tugas proktor. Sampai di download hasil, kalau sudah selesai maka selesailah hari itu. Yang paling penting untuk saya ingatkan supaya teman-teman tidak repot adalah usahakan mengaktifkan asesmen beberapa jam sebelum pelaksanaan dimulai supaya tidak buru-buru. Itu ya. Demikian mungkin yang dapat saya bagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada hal-hal yang dibingungkan boleh tanyakan di kolom komentar ya.